Domo, minasan no Nihon Sensei Joseph desu. Hari ini kita akan belajar lagi N2 Bunpo yang ke-8 ya, tapi N3 de mo wakaru. Nah, hari ini kita akan belajar bumponya apa saja. Saya tunjukkan dulu ya. Nih, bumponya ada 6 dan mungkin kelihatannya susah ya, tapi tenang aja ya, pembelajaran kali ini nggak susah kok, dan teman-teman juga pasti bakal tahu kalau terbiasa ya. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah nih, kita lihat dulu gambarnya. Misalkan ada percakapan dua orang nih ya. Si laki-laki ini bertanya, "Mata okane kaste kureru?" Berarti dia bertanya nih, bisa nggak kasih pinjam uangnya lagi? Terus kata cowok ini apa? Demo mada main okane yo kaiste nai kara. Berarti ya dia bilang, tapi kan uang sebelumnya yang gua pinjemin masih belum lu balikin kan? Oke. Nah, pada saat ini teman-teman, kita kan pengen bilang apa? Mazu kaiste jangan itu kastakunai. Yang berarti pertama-tama lu balikin dulu dong uang gua. Kalau enggak ya gua nggak akan pinjemin uang ke lu. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, koita to kite arimasu yo ne. Di mana teman-teman nih, misalkan udah kasih pinjam uang, di mana-mana kan seharusnya yang meminjam itu yang inisiatif dong mengembalikan kan ya. Cuman tak kenapa akhirnya ini rata-rata yang meminjamkan yang harus aktif untuk memintanya gitu kan, ribet teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nih kalian pengen nih menolak dengan tegas ya, atau misalkan kita mau pinjamkan tapi ada persyaratannya, kita pakai bumpo ini ya. Mae no okane o kaise kara denai to kaisenai yo. Nah, artinya adalah betul banget ya. Jadi kara denai itu adalah harus A dulu, kalau nggak B itu nggak bisa ya. Kalau sensei ya, T kara di sini, kalau denai itu kan mungkin jarang denger ya. Kalau sensei itu ingat adalah nai nani ste kara jana itu juga boleh ya. Kalau misalkan nggak dari ini dulu ya, gua nggak melakukan si B. Nah, yang berarti persyaratan adalah kalau misalkan lu nggak mengembalikan uang lu ke gua, ya gua nggak akan meminjamkan ke lu. Gitu. Poinnya apa teman-teman? Poinnya adalah mazu A. Ya berarti yang pertama ini adalah persyaratan yang mana kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau A nggak dikerjakan, maka B di sini tuh udah pasti muri atau muzukasi, yang berarti ya gua nggak bisa meminjamkan uang. Nah, teman-teman bisa pakai bumbu ini bagaimana ya? Kita bisa pakai dengan nih, Joshi Oya Sensei nado ga ruru o setsume suru kanji. Jadi kesan itu kayak atasan kita, orang tua kita, guru kita itu yang memberikan peraturannya, ya membuat peraturannya ke kita. Oke? Nah, penggunanya sendiri gampang banget teman-teman ya. Diubah ke bentuk apa? Ke bentuk T kara soalnya ya. T kara dena itu atau T kara dena kereba, artinya sama aja. Terus belakang itu adalah yes, kita ingin menolak atau hite teman-teman ya. Makanya dekinai, muri, komaru, dan lainnya. Contoh nih, misalkan ya, biza o tote kara denai to nihon de hatarakemasen. Ya berarti kalau nggak ambil visa dulu atau misalkan visanya nggak turun ya berarti gue nggak bisa bekerja di Jepang. Berarti persyaratan, maka ini nggak bisa. Oke, jelas ya teman-teman ya. Terus misalkan lanjut lagi nih ya, ni gogaku shite kara denakereba kono kaisha wa obore kinai. Berarti misalkan kita pengen daftar di perusahaan ini, cuma kalau kita nggak lulus JLPT 2, N2 teman-teman ya, kita nggak bisa untuk daftar di perusahaan tersebut. Gampang teman-teman ya penggunaannya ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Kalau misalkan teman-teman masih saya ingat aja ya, Janaito ya. Ste kara Janaito, Denaito ya. Penggunaannya jadi mirip kan ya, bisa kebayang di kepala kan ya. Terus lanjut lagi, misalkan kalian pengen daftar kain toroku shite kara denai to kono apuri ni setsuzuku dikinai, yang berarti kalau kalian nggak daftar jadi member dulu, kalian tuh nggak bisa mengakses teman-teman ya aplikasi tersebut ya. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian mondaichi ya. Ada pembicaraan antara Tanaka-san dengan Sapato-san ya. Sapato-san, anzen kakunin ga owate kara denai to. Nah, belakang gimana? Oke? Terus jiko ga okite kara dewa osoin dakara ne. Berarti kalau misalkan setelah terjadi kecelakaan ya udah telat loh gitu. Terus kata Sapato-sannya itu adalah sumimasen, sugi kara wa kanarazu kakunin shite kara hajimemasu. Berarti berikutnya saya akan konfirmasi dulu baru mulai bekerja. Nah, kira-kira menurut kalian bagian sini isinya apa? Coba kita baca ya. Pilihan nomor 1, sagyo o hajimete mo ii. Nomor 2, sagyo o hajimete wa ikenai. Nomor 3, 作業を始めることになっている。
Nomor 4, sagyo hajimeru beki datta. Hai, kotae wa hinto dulu ya, ingat ya. Kalau misalkan ini nggak selesai, kita nggak bisa melakukan ini. Berarti bentuknya udah pasti adalah negatif atau tidak bekerja, melanjutkan pekerjaan. Jawabannya adalah yes, kotae ga sagyo o hajimete wa ikenai. Berarti tidak boleh mengerjakan ya. Kalau nomor 1 tuh udah pasti nih, positif. Terus kote natte itu berarti positif. Hajimeru beki berarti kan melakukan positif, makanya masuk. Karena seharusnya untuk penggunaan bumpo ini belakangnya itu adalah tidak boleh, ya. Baik, lanjut lagi berikutnya mondai 2 di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya pengen ngajarin juga ada maske tambah kanemas, berarti maske coret tambah kanemas. Nah, kalau jadi kanemas teman-teman ya, itu artinya adalah dekinai, oke? Biasanya itu lebih sopan teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kalian dengar deki kanemas itu artinya bukan berarti bisa, tapi artinya adalah tidak bisa. Cuma kita ngomong itu benar-benar lembut, oke? Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Moshiyake gozaimasen, sono ken ni tsuite wa joushi ni kakunin bla bla bla. Ima sugu ni o kotae suru koto wa hai, kita kanemasu, berarti tidak bisa untuk segera menjawabnya. Kalau misalkan apa? Tidak konfirmasi dulu ke joshi-nya atau atasannya. Berarti kita bisa isi dengan apa? Shite kara denakereba, shita ue de, shita kara toite, suru kara ni wa hai, kotae ga gampang ya, shite kara denakereba. Berarti kalau misalkan dia tidak konfirmasi ke atasan, dia nggak bisa untuk menjawab, gitu artinya ya. Nah, nomor 2 itu shita ue dia, berarti kan jelas setelah dia mempertimbangkan baik-baik, konfirmasi baik-baik, baru menjawab. Masa jadinya tidak menjawab, aneh dong ya. Terus di sini ada shita kara toite, ini juga bukan, suru kara ni juga bukan, ini udah selesai terus penjelasannya ya. Intinya ingat apa? Persyaratan pertamanya itu harus diselesaikan dulu, kalau enggak ini pun juga enggak bisa ya. Hai, berikutnya mondai 3 ya. Tonari no uchi de wa bla 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 moraenai no da. Ada siapa aja? Ikasete asobi ni kaji o shite kara de naito. Nah, selesai mah kalau udah baca ini udah bisa urutin ya. Selesai kasih waktu ya. 3 detik sampai hin. 1, 2, 3. Hinnya adalah kalau tidak melakukan apa, maka tidak bisa. Berarti yes, jawabannya adalah tonari no uchi de wa kaji o shite kara de naito. Berarti kalau tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, berarti asobi ni ikasete moraenai no da. Berarti tidak diizinkan untuk pergi main gitu. Hai, berarti kesimpulan apa teman-teman? Kesimpulannya itu adalah persyaratan ya. Pertama-tama bagian depannya diselesaikan. Kalau nggak bagian B-nya itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa terkabulkan. Biasa berhubungan dengan urutan maupun rules ya, aturannya ya. Jadi coba teman-teman isi ya, joshi ni bla 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 te kara de naito koko ni wa sign dekimasen. Berarti tidak bisa tanda tangan di sini kalau kita tidak apa? Misalkan konfirmasi ke joshi-nya, berarti joshi ni kakunin shite kara de naito koko ni wa sign dekimasen. Oke. Terus berikutnya ada saki ni bla 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 te kara de naito kono byoin de wa mite moraemasen. Berarti kita nggak bisa ngecek di rumah sakit ini kalau kita tidak apa, misalkan tidak mengambil reservasi. Berarti bahasa Jepang adalah saki ni yoyaku shite kara de naito kono byoin de wa mite moraemasen. Gampang teman-teman ya, nggak susah kan?